Puji Tuhan saudara. Ajaib dia, wah ajaib. Saya ingat kalimat di awal ibadah kita tadi. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Waduh. Kan bahagia sekali jadi anaknya. Jadi miliknya. Tapi kita jangan sampai salah mengartikan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongannya dalam hidup kita. Karena kita selalu berpikir kalau kita ditolong itu bagaimana? Ya, pokoknya jangan ada kesulitan gitu. Semua kesulitan justru dapat diatasi. Nah, itu berarti kita ditolong Tuhan kan begitu. Nah, dan itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, begitu kan? Tuhan menyertai kita dengan ajaibnya. Nah, tadi saudara, ya, kalimat tadi di awal ibadah tadi saya mau ulang. Padahal, ya, seandainya yang kita minta A dan Tuhan menjawab dengan B. Saudara minta kesulitanmu segera teratasi. Yang ada kok makin sulit. Nah, malah kesulitan satu enggak cukup, Tuhan tambah 2, 3, 5, 7, 10. Udah bingung. Loh, semakin berdoa, semakin taat, semakin setia, kok bisa seperti ini? Di mana Tuhan yang setia, yang ajaib, yang mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita, ya toh? Masa kesulitan satu, ya, didoakan malah jadi 10 kesulitannya. Padahal saudara, Alkitab ini lengkap dengan berbagai cerita, lengkap dengan berbagai perbuatan Tuhan yang kemudian kita semua setuju. Ajaib, bahkan wah dahsyat. Kapan dahsyatnya? Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka itu mau dilempar ke dapur api, kenapa? Karena mereka melawan Tuhan. Kan beda. Mereka mau dilempar ke dapur api justru karena mereka mempertahankan kesetiaan mereka. Menyembah Tuhan apapun konsekuensinya. Bayangkan saudara. Peraturan raja cuma satu. Kamu mendengar musik dan sujud kepada patung yang sudah didirikan sana. Semua orang sujud kecuali ini, orang 3 ini. Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah, ini cerita sekolah minggu. Dan semua kita sudah sangat tahu, harusnya begitu. Angkat tangan yang tidak lahir Kristen di sini. Kalau semua lahir Kristen berarti tahu sekali cerita ini. Sadrak, Mesak, Abednego, enggak tahu ada lagunya enggak ya? Di sekolah minggu dulu ada enggak lagunya? Ada juga lagu Daniel ya kayaknya. Sama sebenarnya. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka masuk dalam kesulitan, ada ya? Enggak banyak yang tahu. Dulu saudara, dulu ini kisah begitu terkenal ya. Sampai saya ingat ya, ada beberapa hamba Tuhan ya, mereka sering malah buat ini ya, buat singkatannya
SMA. Ini bukan sekolah menengah atas. Sadrak, Mesak, Abednego. SMA. Angkat tangan yang beriman. Ini, imanmu tingkat apa? TK, SD, SMP atau SMA? Kalau SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Kapan mereka disebut beriman? Mereka tidak melakukan kesalahan loh. Bayangkan mereka ada di negeri asing. Ingat saudara, mereka di negeri asing. Itu bukan cuma mereka minoritas. Kristen di Indonesia minoritas. Kita bukan orang asing di sini. Padahal mereka, jangan bilang mereka minoritas. Mereka benar-benar orang asing di sana. Itu tempat pembuangan. Masa tempat pembuangan berani? Ini iman. Ini iman. Sadrak, Mesak, Abednego. Di negeri pembuangan. Tidak ada gereja di situ. Nah itu ya. Kalau mau bilang seperti itu, Bait Allah Yerusalem jauh. Mana ada imam-imam di situ? Tidak ada. Taurat tidak ada. Buku mereka tidak ada di situ. Tidak ada. Kok bisa mereka mempertahankan iman? Allah cuma satu. Mereka tidak bisa dibujuk dengan apapun. Padahal kalau mau pikir saudara, mereka ini orang pemerintah. Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ya mungkin kalau sekarang dia ini apa ya? Mungkin menteri-menteri. Kabinet. Kabinet pemerintahan. Kabinet pemerintahan mesti tunduk kepada perintah presiden. Tapi mereka tahu, mereka mau ada di posisi manapun, tetap Allah cuma satu. Mereka tidak pernah lupa. Dan sekali lagi, mereka diperhadapkan, ini anak main-main saudara, diperhadapkan dengan dapur api. Oh Tuhan, ini bukan mau makang-makang ini. Bayangkan, karena ketaatan, karena ibadah dapur api menyala. Kalau orang apa? Loh, bukankah hasil dari ibadah adalah diperkenankan Tuhan, dikasihi Tuhan, dilindungi. Tidak ada sakit penyakit, mara bahaya, semua tidak ada, itu cuma orang yang tidak mau ibadah saja. Begitu toh? Itu khotbah masa kini kan? Lupa SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Dalam ketaatan yang sangat. Mereka benar-benar diuji. Langsung menyentuh nyawa mereka. Ini bukan menyentuh dompet saudara. Ya. Salah-salah. Kalau nyandak begitu kok torang dang mau dapat doi dari mana? Kok mau makan apa? Ya itu belum menyentuh nyawa. Mereka langsung saudara. Langsung ya. Tidak mau menyembah. Maka sana dapur sudah menyala. Dapur sudah menyala. Bayangkan ya. Semua sujud, ini 3 orang tidak. Kan langsung kelihatan. Nah kalau mereka ini menteri-menteri, berarti pasti barisan depan. Pasti semua jengkel. Semua orang pasti jengkel. Memangnya kalian pikir kalian siapa? Ya toh? Ada di negeri yang bukan negerimu. Belum lagi sudah diangkat jadi pembesar. Mau apa sih ini orang-orang ini? Ini orang Kristen ini. Apalagi ini pendeta Rona ini. Semua yang tidak masuk akal semua dia ajar-ajar. Padahal yang saya ajar ini firman Tuhan. Yang dilupakan oleh orang Kristen masa kini.
Semua cuma mengejar apa yang manis-manis saja. Seolah lupa perjalanan tokoh-tokoh Alkitab. Cari tokoh Alkitab yang baik-baik saja, cari. Perjalanannya yang mulus-mulus mana? Cari kalau ada, coba bilang di sini. Bayangkan, mulai dari Taman Eden, Adam dan Hawa langsung diperhadapkan dengan kamu harus taat. Satu saja peraturannya, dan tetap mereka memilih tidak taat. Nah, itulah manusia. Jangankan banyak-banyak, satu saja. Suruh jangan makan yang ini. Ini 10.000 buah kamu boleh makan. Tetap dia mau coba yang satu yang dilarang itu. Apa pikir ini manusia ini? Mau bilang bodoh. Dia bilang cuma dia tuh pandai. Coba. Sadiki itu buah yang dijadikan Tuhan di Taman Eden. Pasti tidak ada yang tidak bagus. Kan Alkitab tulis waktu tercipta Tuhan bilang apa? Wah, dia lihat baik adanya. Semua baik adanya. Mungkin waktu itu sedang durian, nyanda ada duri. Kan duri-duri kan nanti bertumbuh waktu Adam dan Hawa malawang. Siapa tuh mau tahu waktu itu durian licin. Ya, jadi durian penama licinan. Nanti dorong sama lawang baru penama durian. Karena belum ada duri tuh. Berarti dia penama licinan atau enakan. Kan paling enak soalnya tuh. Rasanya menyasar sekali itu orang yang tahu makan durian. Tuh. Rupa orang ini kita anak sana ya. So itu dia perambu rupa durian. Dari dia nih mau makan durian. Jadi lain kali kebajaran lain dia ya pikir-pikir mau beli durian. Dia semua dapat ciong DP bobo. Nanti dia kira lain yang tidak sayang. Jadi lihat jatuh durian. Pas-pas mahal jadi tidak usah beli. Yang kan saudara tuh durian penama enakan. Aduh. Orang kandati. Tuh. Biar dia baduri-duri. Kalau namanya mau makan durian, kandati pokoknya. Darah tinggi ke belakang, darah tinggi itu minum obat. Pokoknya durian, pokoknya ke belakang darah tinggi, mahal, orang rela semua. Tuh, nyanda usah beli baju, nyanda usah kasih persembahan, ndak usah pergi gereja, ndak usah. Pokoknya orang pedoi kali ini beli durian. Makan aja. Ini darah tinggi, jangan bilang-bilang kalau itu. Ya. Mari kalau mimpi ibadah, ya salah-salah, darah tinggi. Ya, susah aja. Nah ini kan, ini orang Kristen masa kini tuh. Tuhan kalau mau bicara saudara ada saja. Tuh, ada saja caranya dan pasti tepat. Pasti tepat. Dalam ketaatan yang sangat, kesetiaan yang luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego justru diperhadapkan dengan ini persoalan yang tidak main-main. Mereka akan dibakar hidup-hidup. Kalau dikremasi itu sudah mati dulu orangnya, baru dibakar. Bayangkan, coba ini para koruptor mana ada mau dibakar hidup-hidup. Ini tidak tahu nih apa yang akan terjadi. Ya terjadilah, namanya juga Indonesia. Tapi waktu itu coba, kesalahan saudara Mesak dan Abednego apa? Mereka tidak merugikan Pertamina. Tidak merugikan negara. Mereka waktu itu membangun negara di tempat mereka dibuang. Dan justru mereka ini diperhadapkan dengan konsekuensi yang ini tidak fair. Tidak adil ini, tidak adil. Tidak dibela oleh negara.
Tidak dibela oleh raja? Tidak dibela oleh sorga. Kalau saudara gimana? Ya, berarti for apa kok kita beriman kepada Allah yang luar biasa? Baru api dia kasih biar kita di dalam situ. Padahal aku tidak melakukan kesalahan. Coba kalau saudara. Sudah sangat setia, sangat taat. Dengar-dengaran apalagi. Tuh. Semua mengantuk kecuali dia. Waduh, memang DP semangat minta ampun. Tuh lain soalnya ndak sungguh-sungguh dia. Pokoknya paling tinggi DP tangan. Ya kan? Kurang kaget deh sementara angkat tangan memuji Tuhan. Kenapa tangannya dia? Kenapa sokaku? Ya, sota kancing. Ya kalau tak tahu begitu ndak usah angkat tangan kalau begitu memuji Tuhan. Tadi ada lagu pertama tadi, waduh, saya rasanya tadi nak mau ganti sudah lagu rasanya. Ya. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Masa setia kok masuk dapur api? Wih, di mana tuh Tuhan yang setia itu? Katanya setia. Orang lain apa? Justru raja langsung panggil. Ini ada 3 pendekar. Tuh, sini, mari maju di depan. Bagaimana kalian bisa selamat di negeri orang? Coba sampaikan kesaksian KKR waktu itu. Enggak, itu justru sujud. Bukankah cuma itu yang aku minta? Raja bilang. Oh, mana? Daniel pasal 3 atau ini? Coba lihat dulu. Ayat berapa itu? Ya. Waktu mereka menjawab raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Itu bukan patung besai, itu bukan patung dari bulu, itu patung emas. Emas sekarang seberapa juta? 1,5 juta terakhir kita tahu. Ya. Yang tahu kalau 2 juta. Ya. Kalau 3 juta baru tom beli. Kalau baru 2 juta mah murah. Nanti tunggu 3 juta. Patung emas. Orang lain kayak penganyak masuk gereja. Orang udah janji mau kasih 1 gram. Mas muda, ya. Aduh, ya. Kong ini patung emas yang didirikan oleh raja. Tuh. Kalau orang sekarang sudah sembah-sembah jo, yang penting ke Tuhan tahu tuh hati. Tuh orang hati kok nyala begitu. Itu kan. Ini orang Kristen masa kini kan begitu tuh. Yang penting itu kan tahu orang PHT. Biar orang sujud baru Tuhan tahu. Orang PHT kan menyembah Yesus. Ini segala dusta ini luar biasa. Orang biarnya nak masuk gereja orang orang tetap setia komang dengan Tuhan. Ya, cuma ya sekarang tuh karena lagi sibuk-sibuk dan banyak rapat. Kalau sudah terpilih jadi kabinet kabinet kecamatan, udah deh lebih bingung. Ada ya kabinet kecamatan. Aduh, ya. Banyak rapat, sorry, ya. Nggak bisa datang. Ya, karena so terpandang udah banyak sekali acara. So terlalu banyak DP acara. Saudara Trekno, ya,
Coba renungkan lagi. Kadangkala saudara, lagu memuji Tuhan itu, lagu itu akhirnya tinggal jadi lagu. Tapi kita sendiri tidak seperti lagu yang kita nyanyikan. Ngeri. Ngeri. Tadi ada lagu yang saya nyanyikan sudah 2 hari. Saya diingatkan dengan lagu ini saudara. Sampai terakhir ya, waktu selesai menyanyi lagu itu, saya begini, Tuhan saya ingat pencipta lagu itu. Tuhan, dia kan masih ada Tuhan. Sadarkan kesiang dia. DP lagu rekan pe bagus. Kenapa pun dia begitu? DP lagu tentang mencintai Yesus. Memuji Yesus. Habis itu sekarang dia menolak Yesus. Yesus bukan Tuhan. Oh kasih. Saya waktu ulang-ulang saudara. Ulang-ulang lagu itu. Oh Tuhan. Ini hati betul-betul. Tuhan. DP terakhir kita berdoa. Tuhan. Jangan sampai ini cuma lagu. Tolong Tuhan. Ya. Semoga lagu yang hari ini aku nyanyikan. Ya. Ini sungguh-sungguh. Ya. Menjadi kenyataan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Yang ku ingini engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Oh saudara, saya benar-benar oh Tuhan dibawa. Oh Tuhan tolong. Tolong ya. Semoga ini bukan cuma lagu. Ini doaku. Kiranya apa yang aku nyanyikan. Engkau menolong aku. Untuk menjadi seperti lagu yang aku nyanyikan. Tidak mudah saudara. Ini saya sangat sadar. Ya. Waktu bicara kepada saudara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Dihadapkan dengan dapur api. Torang jangankan dapur api, hilang selak jo, hilang selak. Duh, kita kok sebenarnya nak mau bikin merah. Aduh, so hilang selak. Nah, ini cuma hilang selak. Belum leh kalau angkau aku dapat yang dapur api. Baru hilang selak, so tak bicara. Tuh, baru hilang selak. Kayak pengen ibadah, duh, hilang selak mau bilang. Ya ampun. Tuh, ini cuma hilang selak. Oh, kasihan. Apalagi kalau hilang nyawa, hilang selak dia nah itu. Akhirnya dia tiap kalinya datang ke apa? Hilang selak terus. So kelar tuh acara kayak pengayak datang. Tuh hilang selak. Tuh hari kok dorang tuh waktu dia datang 4 orang. Oh Tuhan, dorang kurang dah pulang pagi. Gimana ini? Aduh jadi ini hilang selak. Kok saudara segala setang-setang hilang selak dengan apa? Coba itu bayangkan saudara orang tuh belum lihat kalau dapur api. Baru hilang selak orang hilang Tuhan. Bagaimana kalau bagus mengada yang dapur api? Karena ini dalam hati, Tuhan kau maklum. Cuma yang ndak nintau diri yang ndak maklum. Mari semua orang udah tuh maklum doh tuh. Duh yang mati papa pe tetangga. Bayangkan. Sementara kalau Yesus sedang DP papa yang mati. Tuhan bilang apa? Biarkan orang mati, kuburkan orang mati. Jangankan papa pe tetangga. Coba itu kan murid saudara. Itu peristiwanya lengkap loh.
Ditulis di dalam Alkitab kita. Ya. Sekali lagi saya berani bicara ini kenapa? Karena saya membuktikannya. Orang ini ada bagus saya soal itu. Ya. Biar mau alasan apa, tidak ada alasan. Tuh. Kalau untuk Tuhan tidak ada alasan. Justru apa? Carilah alasan untuk menghadap Dia. Gitu, ini kan orang mengasihi Tuhan. Coba, alasan yang paling masuk akal, alasan yang paling normal, orang mati toh. Coba, ya kayak betul. Mau dibakar di api, ya ampun. Bukan toh orang yang mati. Ada tetangga mati, toh orang langsung pusing. Langsung dapat alasan untuk nyanda usah datang. Ya. Mari coba kalau saudara mau baku dapa dengan Prabowo. Biar siapa le mati. Orang mengerti langsung. Dia ketemu mau dapat undangan dari presiden. Jadi ya, kayak dia nggak ada. Padahal dia mama yang mati. Duh, baku dapa dengan presiden. Kasihan dia sudah. Nanti video call. Oh, bukan betul. Coba ada itu ayat. Cari. Nah, itu murid saudara. Ya. Maka seorang murid datang kepada Yesus dan berkata, izinkan aku menguburkan ayahku. Bayangkan saudara, itu murid. Yesus bukan membangkitkan papa dari murid itu. Lah ini Alkitab yang catat. Nah, lihat Matius 8 ayat 21. Tulis. Sehingga saudara, jangan sampai saudara habis itu, saudara juga yang backing ini. Bikin alasan. Tuh. Mama pe tetangga pe mama. Ya. Pe mama pe nenek. baru kan alasan meminta ampun. Bilang juga nggak mau datang. Titik. Begitu. Lihat. Seorang lain yaitu coba baca. Siapa? Salah seorang muridnya. Tidak ditulis saja namanya tapi itu murid. Murid Yesus. Berkata kepada Tuhan. Apa? Tuhan izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Dia tidak bilang begini. Guru tapi papa mati hadir kuat. Tuh bawa keranske atau apa begitu. Atau paling tidak datang kamari kong bangkitkan pada dia. Bukankah guru membangkitkan semua orang? Masa tapi papa Tuhan yang tidak bangkitkan? Saudara lihat di sini. Yesus mampu membangkitkan orang mati. Ya ampun semua mati kok dia bangkit boleh. Ya. Ternyata ini ada apa? Ini ayah dari murid Yesus. Yesus bukan cuma tidak bangkitkan yang tidak hadir. Gimana? Coba sekarang. Saudara sakit. Kenapa kok begitu? Ini tahu. Ini kan firman Tuhan. Ini bukan peraturan saya. Jangan aneh. Lu kamu ini pendeta Rona ini begini. Loh bagaimana kamu? Yang saya baca ini bukan peristiwa. Bukan kita ada backing ini. Peraturan GPPS Remboken. Orang yang masuk. Tidak ada. So di sini orang masuk, kita tidak pernah tulis, tidak pernah. Coba tanda tangan dulu kalau nggak mau jadi anggotanya tidak ada. Coba tanya di sini. Jadi orang mau masuk kapan, orang mau keluar kapan, tidak ada urusan. Iyo. Mungkin so di sini administrasinya paling jelek, terserah aja Pak Angko. Karena saya melatih diri. Saudara ini bukan kita punya. Jangankan saudara ini diri, Tuhan punya kok. Orang semua Tuhan punya. Kok siapa di sini tuh kita mau tangka, los kita punya, enggak ada. Ini mau mengasihi Tuhan silakan, ya. Yang mau mengasihi kebenaran silakan. Yang mau tinggalkan lo bukan urusan saya. Itu. Yang jelas yang saya sampaikan ini kebenaran. Coba. Nah ini, coba ini. Kalau Sadrak Mesak dan Abednego nggak mungkin terjadi pada orang no ini jodang. Yang kan saudara. Saya sendiri maksudnya perasaan saudara ini kan baru berapa waktu lalu ini.
Saya sendiri berperhatikan, loh ini kok murid papa. Selama ini tuh orang cuma tahu kalimat ini. Ya. Tuhan izinkan aku pergi dulu mengambil. Kong Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini tuh orang semua tahu toh. Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Tapi kamu ikutlah aku. Ini tuh orang tahu semua. Tapi kepada siapa saya sendiri baru perhatikan. Oh Tuhan, ini kote murid papa yang mati. Bayangkan Yesus tidak hadir, tidak membangkitkan Bapak itu, bahkan tidak mengizinkan muridnya pergi. Ini Yesus saudara, kamu murid Yesus. Makanya saudara, ada beberapa sih. Beberapa pendeta yang bilang, dia yakin sekali seandainya Yesus baru datang tahun ini. Ini kan Yesus sudah datang 2000-an tahun yang lalu. Seandainya Yesus baru datang tahun ini, Yesus jadi gembala, pasti nggak ada yang mau ikut. Nggak ada. Jangan pikir saudara, nggak mungkin kita pasti kita dukung, nggak mungkin. Tuh, mau lihat model. Kalau Yesus yang jadi gembala, pasti so lama saudara berhenti mau ikut Tuhan model begini. Seandainya saudara lahir waktu itu, ini saya lihat saudara nih keadaan gereja masa kini. Seandainya orang-orang ini lahir pada waktu Yesus hidup ya dengan murid-muridnya jadi manusia. Pasti orang-orang itu yang akan menyalibkan Yesus. Ini pengajaran sangat keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Masa sedang hadir papa mati ini boleh? Lihat saudara. Kalau itu mengganggu ibadahmu, kalau itu mengganggu pengiringanmu kepada Tuhan, itu dosa. Tidak ada alasan mau siapa pakai yang mati. Aduh kasihan. Ini siapa firman coba? Ini firman Allah. Tuhan Yesus bersikap. Tuh, saya juga waktu baca, Tuhan kira-kira ini orang mau bersikap seperti apa? Ya. Jadi kalau Alkitab kemudian dianggap sebagai buku berbahaya. Iya saudara. Loh. Di beberapa negara bagian kayaknya. Ya, di Amerika dilarang membawa Alkitab nintau kalau sekarang tuh. Presiden kan so ganti. Saya pernah baca. Ya, Alkitab masuk dalam 10 buku terlarang di negara itu. Kenapa? Dianggap tidak manusiawi. Tuh. Berpikir positif. Orang Tuhan kan negatif toh. Angkot lebih positif dari Tuhan. Kalau Tuhan, kalau itu sesat bilang sesat. Jangan bilang, orang mesti berpikir positif. Loh, itu sesat. Jauhkan dirimu. Berpikir positif. So tahu-tahu dia menolak Yesus kok. Mau berpikir positif lagi. Itu kan. Jauhi orang itu. Jauhi kelompok itu. Kalau mereka ternyata tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak sungguh-sungguh memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Bagus hidup. Saya pikir gampang. Semua ayat Alkitab membuktikan pernyataan itu betul. Sudah lihat Ibrani. Ya. Ini ya. Coba lihat dulu ini. Ya. Ibrani pasal 1. Coba lihat. Ibrani pasal 1 ayat 1. Boleh. Saya baca saudara perhatikan Alkitabmu. Setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir. Nah, sekali lagi diberitahu kepada kita bahwa dari dulu zaman akhir, saudara. Tuh. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang bilang ini bukan zaman akhir, nin tahu yang ini tahu, ini Kristen ke apa, nin tahu. Ya. Yesus datang bilang ini akhir zaman. Kerajaan surga sudah dekat. Semua zaman akhir, ini zaman akhir, ya. Dan gereja masa kini ini bukan zaman akhir. Bagaimana lagi kong apa dang ini? Tuh, ini zaman bersenang-senang. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus. Mengapa? Ya. Allah telah menetapkan Yesus sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kong dia ini bukan Allah, kong dia siapa? Segala yang ada, Yesus yang berhak. Saya tidak tahu saudara, ini cara Tuhan memperkenalkan Allah itu kepada kita begini. Ya, jadi terserah orang mau bilang kita ini apa, bego apa, terserah. Ini cara Alkitab memperkenalkan siapa Allah itu kepada kita. Cara Alkitab memperkenalkan siapa Yesus itu kepada kita. Jangan coba berteori dan berpikir bahwa teorimu lebih benar daripada apa yang ditulis dalam Alkitab. Siapa kamu? Bayangkan, tidak ada lagi perantara selain Yesus. Masih mau cari perantara lain. Bagaimana ini? Alkitabmu yang tulis. Ini bukan mau-maunya saya, kan? Allah menetapkan Yesus sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Lalu oleh Yesus Allah itu menjadikan alam semesta. Yesus berarti pencipta. Kong mau apa? Pusing. Ini salah satu dari sekian banyak ayat yang pernah saya buktikan kepada saudara. Lihat dulu ini perkataan Ibrani. Coba ayat 3. Coba lihat. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa? Cahaya kemuliaan Allah. Siapa? Yesus. Yesus cahaya kemuliaan Allah. Lalu gambar wujud Allah. Ya. Itu ada teolog yang bilang, wah, saya terkejut. Ternyata kalau Allah mengambil foto selfie, dia foto Yesus yang tampil. Itu Allah foto selfie siapa? Yesus. Gambar wujud Allah. Jangan main-main saudara. Kong siapa itu orang yang bilang Yesus bukan Allah? Memangnya ngana yang Allah? Ya. Dia siapa? Cahaya kemuliaan Allah. Dari tadi apa? Tuhan tidak lagi berfirman lewat perantaraan yang lain selain perantaraan anaknya Yesus. Jangan cari-cari perantara yang lain ya. Yang tidak ada perantara yang lain, satu-satunya perantara itu Yesus. Kong apa tadi? Coba ulang supaya itu orang lengkap. Coba ayat 2 deh tadi. Apa? Dia berbicara cuma lewat Yesus. Makanya dia disebut firman. Firman baru diciptakan. Kong Allah menciptakan dengan berfirman. Kong dia ciptakan firman pakai apa? Yesus kan firman. Yesus diciptakan Tuhan. Kong
Allah menciptakan dengan firman. Yesus adalah firman. Kok Allah menciptakan firman pakai apa? Gimana sih? Berarti Allah dan firman memang satu. Itu susah ini. Ya. Orang memang kalau so keras hati, tetap saja dia seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ini masih percaya Yesus, mengasihi dia, meninggikan, menghormati dia. Saudara tahu enggak? Ini kasih karunia Allah. Bayangkan, yang dulu mencintai Yesus, yang dulu mengagung-agungkan Yesus. Kemudian, Yesus sesama dengan Adam. Ya, Yesus dengan Yohanes Pembaptis lebih bagus. Ini dapat pikir bagaimana? Apa dia pikiran sama limbuku? Emang ngerti lagi. Tapi kira Tuhan bukan main dah. Tak kira orang semakin pandai, harusnya mengagungkan Tuhan. Bukan justru dengan intelektualmu yang tinggi, toh kamu menghina dia. Lagi apa? Zaman akhir Allah tidak menggunakan yang lain, perantaranya cuma satu, Yesus. Toh baru ternyata dia sudah ditetapkan untuk apa? Menerima segala yang ada, berhak. Dia punya hak. Bayangkan ini Allah. Lalu ini kan penjelasan yang sangat jelas, ya. Oleh Yesus Allah menciptakan alam semesta. Nah, sekarang terus baru dia cahaya kemuliaan Allah. Dia gambar wujud Allah. Lalu dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu saudara pandang enteng. Dia menopang segala yang ada oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, segala yang ada, semua orang ada di situ, di tangannya. Jangan pernah meremehkan dia. Jangan pernah meremehkan firman-Nya. Kenapa? Firman-Nya yang menopangmu. Firman-Nya yang menopang semesta ini. Ya. Sehingga kalau benar, sains yang bilang, planet-planet beredar pada lintasannya. Saya bisa lupa sekali ini. Kok bisa? Padahal di sana kan tidak ada relnya. Ini relnya Saturnus. Ini relnya Jupiter, tidak ada. Mereka berputar pada kehampaan, tidak ada. Tapi kok bisa dia tidak bergeser dari lintasannya? Katanya bumi berputar pada porosnya. Ini kalau seandainya betul sains itu. Kok bisa tidak bergeser? Nah ini firman-Nya ini. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Terpujilah Tuhan. Bukan udah pakai tali. Nah bayangkan tadi Alkitab kita bilang Ibrani 1 ayat 3 tadi, ya. Dia menopang mana? Ayat 3 deh. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Semua, ya. Kalau planet itu yang diketahui ada 9, lalu katanya ada lagi Milky Way, apa sih istilahnya? Bima Sakti, ya. Ada lagi di tempat-tempat yang lain. Tidak tahulah, terserah kamu. Tuh. Bayangkan saudara, semua ada di dalam kekuasaannya. Lalu orang-orang meremehkan dia. Masih berpikir atau bagaimana? Bayangkan orang ini kok bikin diri di muka Tuhan. Memangnya orangnya siapa? Ya, orang ini kasih yang bukan cuma abu. Ini tahu kalau apa dia. Harusnya toh di hadapan Allah
harusnya orang ini nyanda dapat lihat. Ini titik terlalu besar. Kan. Nggak usah dulu bilang itu di luar bumi. Coba kita saja yang di dalam bumi ini. Kalau seandainya mau dilihat dari kejauhan sana, kira-kira tuh orang dapat lihat atau nyanda? Nah bayangkan saudara, kalau firman-Nya yang menopang kita. Lalu firman itu yang orangnya pakai. Firman ini yang orang pandang enteng. Kong siapa mau tolong bangko? Kalau orang tuh cuma ini titik terlalu besar, betul-betul terlalu besar. Ya. Sama dengan kalau orang keluar, kau ngeliat tuh bintang di atas. Memangnya saudara pikir itu bintang sekecil itu? Kelihatan dari jauh sini, bintang itu sekecil itu. Nah saudara bayangkan waktu Tuhan melihatmu. Kira-kira orang sebesar apa? Ini orang pandang enteng dia minta ampun. Padahal segala sesuatu itu di tangannya. Tuh, saudara, besar bagaimana soal engkau? Dia enggak usah begini, tuh. Enggak usah dia tiup, dia haga aja engkau mati. Atau orang ini orang pebeking diri ini keterlaluan, saudara. Kali lagi bayangkan ya. Situasi yang sama, orang lain mati di situasi itu. Situasi yang sama orang lain hidup. Tuh. Yang saya bilang berapa waktu lalu itu, ya, saya dengar kesaksian dari seorang pendeta. Dia bilang waktu itu, dia ditelepon oleh ada ibu-ibu yang bilang, Pak Pendeta, tolong saya. Kenapa? Ini semua tetangga memarahi aku. Loh kenapa? Kamu memangnya bikin apa? Enggak Pak Pendeta. Ya. Tapi di blok ini semua terbakar rumahnya. Tuh. Dari ujung blok sampai ujung yang lain terbakar rumahnya. Terus satu-satunya rumah yang tidak terbakar Pak Pendeta adalah rumah saya. Lalu saya dimarahin oleh semua tetangga. Kenapa rumahmu tidak terbakar? Loh, bayangkan saudara. Oh, yang punya rumah ibu-ibu kecil. Dia bilang loh bagaimana tuh? Semua orang marah. Masa rumah kamu tidak terbakar? Tuh. Lalu waktu ditanya bagaimana peristiwanya? Dia bilang ini api waktu mendekati rumah saya langsung mutar dari belakang. Aduh bagaimana ini api? Ini api tako. Tako mau bakar DP rumah. Kok tetangga marah semua pada dia. Nah ini saudara lihat ya. Kalau Tuhan mau baking sesuatu apa kok dia boleh baking? Toh, dapur api ada. SMA masuk di situ. Nyak mati. Api membakar, semua mati, semua habis dompet rumah. Kecuali ini rumah, ini tanta kecil yang nyanda dianggap orang kecil. Selain badannya kecil dia tante itu mungkin orang anggap miskin kali ke apa. Kok masak terengan pe rumah tuh berjaya di sini. Tuh, so pakai anti api ke apa begitu. Tentu yang merasa kaya jengkel dengan ibu ini. Akhirnya setelah mereka semua sudah tenang, Tuhan so tolong. Tuhan so tolong maksudnya situasi jadi tenang. Akhirnya ibu itu bisa bicara. Dia bilang mungkin rumah saya tidak terbakar. Kenapa? Karena di rumah ini ada puji-pujian kepada Allah. Di rumah ini ada berita firman Allah. Di rumah ini saya membaca Alkitab, taat kepadanya. Di rumah ini tidak diizinkan judi. Di rumah ini tidak diizinkan percabulan. Di rumah ini tidak ada perzinahan. Ini yang membuat rumah ini masih ada. Bagaimana kalau ini rumah, wah ini apa? Ini yang satu-satunya yang memuji Tuhan, yang taat, yang setia kepadanya. Oh, kong satu-satunya yang terbakar rumah itu. Menurut saudara,
Bagaimana le itu Tuhan? Oh, sama dengan ini. Oh. Mereka taat, mereka setia. Oh. Lalu diperhadapkan dengan dapur api. Dan waktu mendengar, toh, coba ini sebentar balik ulang. Tuh, balik dulu di Daniel 3 tadi. Ya. Waktu mereka menjawab raja, coba ayat 15. Toh. Sekarang, jadi raja memberi kesempatan kedua. Second chance. Supaya keren. Oh, mereka punya kesempatan kedua. Oh, raja kasih apa? Oke, itu tadi kan sudah ya, ngoni yang tidak menyembah sekarang. Kalau kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, semuanya, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat itu. Kalau soba bunyi, toh apa? Langsung mulai, toh langsung bagoyang, toh lupakan jodoh Tuhan Yesus, toh pendeta Rona bilang boleh, segala rupa jo dia, bisa dengar dia. Jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kok? Ini mereka menjawab. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Bayangkan apa kata? Coba belajar baca. Belajar lalu taruh. Ini sikap yang benar di mata Tuhan. Apa? Coba baca. 3. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Apa? Tidak ada guna. Kalau ngana ikut yang kita malam ini tak kasih ngana 5 juta. Tidak ada gunanya 5 juta itu dibanding dengan ibadah. Ngana ini keterlaluan. Kayak sebanyak dua iso ngana. Orang mesti belajar nih kalimat ini, hafal. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Biar patung emas. Langsungnya nak mau kirim ngana apa kote bantuan beras. Semua coret gue nih dari penerima bantuan. Kasihan. Tuh. Kong? Langsung kejadian. Tunggu, belum kata ini kan masih. Kan? Tidak ada gunanya kami memberi jawab. Coba baca lagi ini. Apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau orang sekarang nih, maka puji. Kalau sinya dapat doi ngana kok ngana makan dari mana? Kali saudara saya gregetan sekali ya kalau baca cerita orang Kristen model ini. Maksudnya yang sebaliknya dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Kong orang dang mau makan apa orang pendeta kalau begitu? Ya kasihan. Bayangkan sekian waktu. Firman Tuhan diberitahu kepada saudara. Sementara firman Tuhan itu adalah makanan yang menumbuhkan iman. Firman Tuhan sudah disampaikan.
Dan tetap saja iman tidak muncul. Ini ada apa? Dengan manusia masa kini, saudara. Semua orang tahu ini cerita ini. Cerita tentang Daniel tahu. Cerita tentang Sadrak Mesak Abednego tahu. Malah tuh lagu yang terkenal itu tuh apa? Beranilah seperti Daniel. Apa? Pegang terus kebenaran meskipun di kandang singa. Oh iya, kenapa kok sana Daniel dah duduk-duduk? Tetap percaya Yesus. Tuh, angkat saudara. Cuma sampai di lagu. Soalnya habis menyanyi beranilah seperti Daniel, habis itu dong 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 dong, ada iblis di bawah kolong. Ini yang kan nih, sekolah minggu pelagu ini. Cuma yang penting rame. Udah lihat ini ada apa ini? Oh kasihan Tuhan, tolong Pak tolong. Ya. Bagaimana coba lihat ayat 17. Jika Allah kami, bayangkan dia pakai jika. Dia tidak bilang pasti orang ditolong. Coba, dia tidak bilang pasti orang ditolong. Dia bilang jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, Tuhan Raja mesti tahu. Ya, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dia tidak bilang, oh pasti orang ditolong, oh pasti. Ini bayangkan dia bicara menjawab begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup menolong, nanti dia tolong. Kalau orang kebenaran lebih tinggi dari pertolongan tertolong kita secara fisik yang tidak tabakar. Orang tidak ada. Toh, mau tabakar kek, mau mati kek, mau apa terserah. Yang jelas kami memuja kebenaran itu. Kalau dengan pemujaan itu ternyata kami tidak tertolong nyawa kami, Tuhan Raja mesti tahu. Kami tidak pernah akan memuja patung emas yang kau dirikan. Ini tuh diberi nama iman. Dan sekarang sekali lagi ini tidak populer. Orang tidak suka. Kalau berdoa, oh kami mengusir api, banjir, gempa bumi, pisau operasi semua ditolak. Baru habis itu mati dengan operasi, baru engkau tahu itu. Ini kan yang terjadi. Bayangkan itu tadi, Yesus muridnya, papa dari muridnya yang mati dan dia tidak pergi membangkitkan. Berarti ada saatnya Yesus tidak mau melakukannya. Berarti ada yang dia lihat. Mungkin saja keluarga dari muridnya itu tidak ada yang mau menyembah Yesus. Jadi sudah toh. Sudah lihat di sini. Ada saatnya kau ditarik oleh Tuhan. Ada saatnya kamu memilih itu dan sampai di situ. Yesus bilang apa? Kebaskan debu kakimu. Bilang pada orang, jangankan engkau pe nama, engkau pe abulen boleh berangkat di sini. Itu keras tuh. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Tapi ini firman Tuhan. Yang tidak normal. Kan ini orang Tuhan ini seperti itu. Dia suka cari yang tulus. Kamu datang ibadah, kamu taat, kamu menyembah dia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya. Cuma supaya nak masuk neraka. Pasti masuk neraka kalau model begitu. Ya. Orang menyembah Tuhan karena orang tahu orang tidak bisa hidup di luar dia. Satu-satunya yang layak untuk dihormati dan disembah hanya dia. Tidak ada lagi yang lain. Jadi mau patung emas kayak perak. Tuh, mana-mana.
apapun itu. Satu-satunya yang layak untuk menerima penyembahan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Itu. Kong ayat 19. Maka Tuhan langsung kirim malaikat berpasukan. Orang kan begitu. Tuhan kirim malaikat berpasukan. Kalahkan Nebukadnezar. Kalau begini gimana? Meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Oh Tuhan, bayangkan. Terhadap pernyataan iman yang luar biasa dari hamba-hamba Allah. Terus air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kalau saudara, iya Raja, iya. Kita minta maaf. Aduh, ampuni aku Raja. Toh. Dia langsung sujud, toh, mencium kaki Raja. Dorangnya enggak. Tidak ada gunanya kami menjawab, Tuan Raja. Tidak ada guna. Persis rupa Paulus dia bilang tuh, yang dulu merupakan keuntungan, kini itu bukan cuma rugi, itu sampah. Tidak ada guna. Ya kan? Ini kan yang masuk akal tuh. Itu ayat Alkitab itu. Itu bukan surat Rona ayat pasal 3 ayat 7. Itu apa katanya? Filipi 3 ayat 7, 8. Baca ulang, coba. Filipi 3 ayat 7, 8. Tiga. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua orang bilang itu untung. Untuk mendapatkan Kristus, supaya aku mendapatkan Kristus, aku harus menganggap yang dulu aku pikir itu untung. Ternyata dibandingkan dengan mendapatkan Kristus itu rugi. Masih ada lagi. 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melupaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku, sudah. Sekarang angkat tangan yang sudah memperoleh Kristus. Kalau melihat sikap Paulus seperti ini, saudara sudah dapat Kristus belum? Untuk memperoleh Kristus apa? Semua sampah. Satu-satunya yang bayangkan saudara, itu Kristus itu begini ya. Kalau mau gambar begini. Kalau mau tulis ya, ini Kristus. Bukan DPK 2 keluarga. Yesus yang terutama, nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 pekerjaan, nomor 4, enggak ada. Saudara lihat, kalau lihat itu tulisan Paulus, maka habis Kristus, ini sampah. Nggak ada yang bisa sebanding dengan ini, nggak boleh. Nggak ada yang nomor 2, nomor 3, nggak ada. Semua langsung turun, sampah. Itu sedangkan Papa mati, kalau itu cuma mengganggu ibadahmu, stop dengan itu. Itu cara Yesus. Kamu mau jadi pengikut Yesus, begitu DP cara. Kau boleh jadi anggota jemaat. Sungguhkah namamu tersurat di sana? Itu kan persoalannya. Sudah itu baptis jadi tapi nama di sana. Baptis kok nggak dengar-dengaran Pak Tuhan? Nggak ada guna kau baptisan. Firman Tuhan seperti itu saudara. Lain kali dengar-dengaran, lain kali nyanda. Ya.
Waktu mau dijumlah ya, antara ketaatan dan ketidaktaatan, akhirnya DP jumlah 0. Kehilangan penghormatan kepada Tuhan itu. Sungguhkah Kristus sekarang sudah ada di hatimu? Bayangkan kalau Paulus siapa saudara? Coba kalau saudara baca Paulus dan semua pengalamannya. Kira-kira sekarang ini tuh orang bisa enggak setingkat dengan Paulus? Paulus dengan semua pengalamannya, dia bilang, aku harus menganggap semua sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dengan kata lain, jangan biarkan kamu berpikir Kristus sudah ada denganmu, ada di dalammu. Padahal itu cuma orang pikira. Nah, kalau lihat Paulus bersikap, saudara mau bilang apa? Lihat, ada ini khotbah yang disukai masa kini. Soalnya tidak ada yang mau bahas ini. Justru kalau ngana rajin ibadah, nanti ngana pedoi semua tambah. Semua penyakit dilalukan. Toh? Saya bilang ke saudara, Keluaran 23 ayat 25 toh? Toh? Berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Kopi, teh, Coca-Cola, apa lagi? Oh, pokoknya Tuhan kirim semua. Waduh. Segala penyakit dilalukan. Waduh, itu justru orang menyanyi. Tuh. Biar nyanda usah sungguh-sungguh. Kalau ada waktu nanti datang. Seri kan, ini kan orang model tuh, banyak model begitu sekarang ya. So itu saudara ya, di sini lain kali kita pikir Tuhan, jangan sampai kita terlalu keras. Nah, tapi saya Tuhan, firman Tuhan lebih mahal daripada apapun ya. Mulai hari itu banyak dari murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus. Kong sekali lagi Yesus tidak bilang pak murid-murid, bawa akang dulu bunga kasih iko pada orang bilang guru minta maaf balik kata nanti siapa kasih yang mau iko deng orang mau nilai cuma 12 no kenapa sih guru bilang kasih yang mohon dimaafkan ya tuh tadi khotbah terlalu keras nanti mulai besok ngoni susunya ndak ada komang ya pokoknya semua seperti air madu. Tuh lebih manis dari madu pokoknya tuh sudah Yesus so bertobat tuh so nyanak mau khotbah keras tuh nah iya sekarang so ada yang sampai akan Tuhan sama orang sampai Tuhan orang pendeta ini supaya dia bertobat tuh dia jangan khotbah keras tuh dia jangan rupa Yesus kuat. Yesus kan khotbah keras. Tuh. Paulus baku iko, Petrus baku iko. Orang pesas tidak usah. Sama juga dengan pendeta lain. Ini rencana mau pergi mana? Hah? Mau pergi surga atau mau pergi mana? Atau mau pergi surga pe sebelah? Oh saudara. Tuh. Ingat saudara sekali lagi. Saudara mau datang ibadah. Taruh di hati engkau mau datang di surga. Orang ini sedang dipersiapkan untuk ke surga. Ya, kenapa mesti lama? Karena saya bilang akang sedang cuma mau pergi Korea. Kan dati orang briefing hari-hari dan yang ada yang protes. Dari mau pergi Korea. Oh, dan bukan Korea, Korea. Masih ingat waktu itu. Kaki so muncul di WA. Orang mau pertemuan besok. Yang mau ke Korea, ya, yang serius, orang berkumpul jam 2. Oh, ya, yang mau datang, langsung sadiki aja yang tulis, DP besok jam 3, besok jam 1.
Oh Tuhan, pokoknya jam berapa saja enggak ada yang bilang enggak. Enggak ada, pokoknya dorang pasti datang. Dan pembahasannya cuma itu-itu. Kita kan dalil. Tak kira sudah tahu kok masih ada yang mau yang ceritanya yang orang tahu. Sudah, so tahu semua. Dah ulang. Karena semua mau suka pigi, mau suka baku dapat yang siapa kok teh? Apa ya? Tomingse. Ya. Lim. Limingho tuh kan. Limingho, kopingho, apa le? Karena kan dati, mau jam berapa pokoknya dong pergi, pokoknya datang. Mar kalau mau ibadah, apa? Baru kalau maring dah ibadah, ini semua ibadah le komang besok. Kau lusa le ibadah, kong lagi yang mau khotbah, Tuhan mau bulan jam berapa tuh orang? Ya, Tuhan ini mau pi sorga, kasih yang mau pi sorga. Kecuali semua yang diberitahu kepada saudara, oh ya sudah, kita sudah. Ini semua ternyata nyanda. Lalu kau tidak mau dengar. Sungguhkah kau sedang ke sorga? Hati-hati saudara. Hentikan perjalananmu dan bilang Tuhan ampuni aku. Supaya memperoleh Kristus semua mesti dianggap sampah. Oh ini maksudnya Taurat ini pendeta. Ini dia bilangnya segala sesuatu. Semuanya. Yang dulu aku anggap itu menguntungkan. Kini semua aku anggap sampah. Kan orang itu kalau mau melawang ada saja dia bicara. Ada saja orang mau cari alasan. Ya saudara taruh di dalam hati. Yesus itu segalanya. Kebenaran segalanya. Firman-Nya ternyata menopang segala yang ada dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Itu orang ada di dalam tangannya. Ya. Jadi orang mau bakar dapur api 7 kali lebih panas kasih biar. Tuh. Kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya, dia mau tolong 4 orang nanti dia tolong. Tapi kalau nyanda artinya apa? Imanmu lebih penting dari sekedar fisikmu. Dia kasih biar orang tak bakar di situ. Tidak apa-apa. Karena kemudian hamba-hamba Tuhan yang membawa Alkitab di mana-mana di daerah terlarang, dorang dibunuh, dibakar di sana. Kong di mana Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak dan Abednego? So di mana So di mana Tuhan itu? Kok bisa Tuhan yang sama ya tidak menolong? Coba penerjemah Alkitab misalnya toh yang selalu di sini dibicarakan toh William Tyndale. Penerjemah Alkitab. Waktu itu cuma diterjemahkan dalam bahasa Latin. Toh, mau diterjemahkan dalam bahasa umum tidak boleh. William Tyndale Baking. Bayangkan dia umur berapa? 40 berapa? 42. 42 tahun. 42 tahun. Toh, kerja sungguh-sungguh. Bayangkan saudara. Saudara coba saudara tulis ya. Ini misalnya ya. Kitab Filipi coba dari pasal 1 sampai terakhir. Mulia kalau saudara sanggup tulis. Ini bayangkan ini penerjemah mulai dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu. Dia tulis semua. Dia terjemahkan. Ini menerjemahkan kitab ini susahnya minta ampun. Sudah tahu. Ya. Saudara kalau belajar bahasa asli. Saudara akan kemudian ternyata sulit kote. Para penerjemah Alkitab. Saudara pikirnya gampang. So itu ini menerjemahkan Alkitab. Ini bertahun-tahun saudara. Saudara pikirnya kok sama dengan percakapan biasa. Apalagi kalau penerjemah itu bertanggung jawab. Dia tidak mau menyelewengkan maksud dari apa yang tertulis ini. Dia mau terjemahkan persis seperti maksud dari perkataan Tuhan ini. Nah, ini sulitnya minta ampun. Ya. Saya terkejut saudara ya.
Nah, orang tak biasa misalnya kalau bahasa Indonesia orang sudah tahu subjeknya mana, objek mana, kata keterangan, toh, kata kerja, toh, taruh di mana ini, oh ini predikatnya di sini. Bahasa sana baku beda. Ini tak putar-putar saudara, lalu orang yang mesti susun DP kalimat. Nah, ini. Jadi ya, kalau orang mau kasih salah mengerti boleh. Dia kasih tak putar. No? Susah. Dan bayangkan ini orang 42 tahun ya. Menerjemahkan Alkitab bukan tenang-tenang. Sambil dikejar-kejar oleh kerajaan Inggris. Mau dibunuh dia. Karena dapat tahu kenapa dia sementara menerjemahkan apa yang dilarang untuk diterjemahkan. Orang anggap itu bahasa suci. Jangan terjemahkan dalam bahasa umum. Tidak boleh. Jadi akhirnya orang mengerti, nak mengerti. Pokoknya orang ada baca Alkitab. Dia ingin tahu kalau itu apa. Pokoknya baca-baca aja. Pokoknya orang ini kalau berdoa pakai bahasa Ibrani. Kok kayak apa? Tuhan kalau pakai bahasa Manado nyak mengerti. Tuh. Kali ini sampai menjengkelkan saudara. Kali ini bukan main orang-orang. Belum pikirnya orang Tuhan. Tapi saudara pikirnya orang Ibrani orang Yahudi sana yang tidak jamu make. Dong mau make pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Ibrani loh. Gimana sih? Hah? Bagaimana? Ya elah, saudara kok belum pergi di sana? Oh saudara cek di YouTube. Kok lihat orang Yahudi homoseks. Seks bebas. Nanti saudara lihat. Kok kira-kira orang pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Yahudi. Pakai bahasa apa? Lalu engkau pikirnya kalau bahasa Yahudi itu bahasa suci. Terus apa dah ajar? Bahasa suci itu apa? Bahasa yang digunakan oleh orang suci. Itu bahasa suci. Jangan aneh saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, William Tyndale bayangkan. Ini usahanya menerjemahkan luar biasa. Dan hari terakhir kelar dia menerjemahkan. Dia pun ditangkap. Ditangkap kok. Diikat di muka umum. Diikat bukan bunuh dulu. Nah, diikat lalu dibakar hidup-hidup. Waktu dia dibakar, sementara dia dibakar, selain dia menyanyi dia berteriak saudara. Saya dengar baca kisahnya begitu. Dia berseru, Tuhan jamah hati raja. Lalu waktu dia mati, raja pun jadi penasaran. Kok bisa orang pandai dan masih muda itu rela mati untuk Alkitab? Ada apa sebenarnya Alkitab? Raja pun membacanya. Lalu betul. Raja sungguh-sungguh terjamah hatinya. Dan raja memperbanyak. Memperbanyak Alkitab. Terjemahan itu. Tahu enggak? Kong DP proses bagaimana? Penerjemah mati dulu. Mati bagaimana? Darah tinggi. Bayangkan saudara, mati dah bakar. Di mana Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak dan Abednego? Di mana dia? Supaya kau tahu, ada saatnya Tuhan justru membuktikan dan menyatakan pertolongannya, justru dengan membiarkan api membakarmu. Dengan membiarkan kau kehilangan semua uang. Dengan membiarkan kau kehilangan semua orang yang kau pikir akan mendukungmu. Dengan membiarkan kau kehilangan kekuatanmu, kesehatanmu hilang semua. Ini dia kalau sehat-sehat saja, dia pandang enteng. Mau angkat. Bayangkan itu pendeta. Kita punya otak napas. Pandang enteng ini minta ampun. Orang tuh lain kali begitu kan saudara. Cara Tuhan menolong kita gimana? Dia lebih peduli imanmu.
tubuhmu yang sehat dan kau tidak peduli mengandalkan dia, menjadikan dia segalanya. Nanti sudah lihat. Masih lebih baik kan dia ambil yang kesehatan. Ayub yang saleh, yang takut akan Allah, hilang semua, 10 anaknya, istrinya pergi meninggalkan dia, hartanya habis. Lalu kesehatannya juga habis. Aduh, bayangkan Tuhan. Tuhan tahu seandainya dia menguji aku, dia tahu aku akan muncul sebagai emas. So itu sekali lagi, jangan memancing murka Allah. Kalau orang yang taat saja ternyata bisa dibakar, apalagi kamu yang tidak mau taat. Ya. Kalau Tuhan masih memberimu izin sampai sekarang, kelihatannya semua masih aman. Toh? Engkau tuh mau suka lihat toh? Tuhan itu murka kan? Itu orang di luar Tuhan. Orang mau bikin apa Tuhan berurusan? Bukan Tuhan berurusan. Baru Tuhan yang berkata. Kenapa? Karena kita ada miliknya. Tuhan ini dia anak. Ya. Sekali lagi anak-anak di luar. Orang mau tidur ke, mau baca jalan di mana, mau pergi di mana, yang pulang-pulang rumah. Bukan tapi urusan. Nah coba kalau anak-anak ini belum pulang rumah misalnya, orang tidak pernah begitu. Saudara itu asal saudara cari nanti dalam rumah. Dengan anak-anak ini sampai, dek mau ikut di mana? Nyanda mana nih? Adik mesti bikin video. Itu ya. Coba mama mau di mana? Oh, orang mau di mana? Enggak, nyanda tertarik untuk biar mau di mana? Dia nyanda tertarik. Bisa mah, dari sana dia kayak gitu. Ya. Jadi kalau saudara mau cari, ada 2 di dalam kamar. Yang nggak di mana-mana. Jadi orang sini mau COVID ke, COVID, bukan COVID. Terus tidak peduli kok. Mau di dalam kamar, mau di mana terserah. Yang penting masuk surga. Itu ya. Selama ini, jadi dorang sini tidak pernah di pantai. Di sini yang tidak berlaku. Tuh, selama ini tidak dia lihat. Ya. Saya dulu masih ingat saudara. Ini turunan kayaknya. Tuh, dulu papanya, ya, banyak anak-anak ini. Dulu model itu saya lihat di FB, orang tulis orang kata berfoto blue carpet. Benar dan blue carpet itu sampai sekarang kita tidak pernah lihat itu blue carpet. Tak ini aku tanya kan, kenapa dulu bapak foto di blue carpet? Kok kayak apa tuh? Kok kita mesti ingat dia bilang begini, biar tunggu aja sampai besok kita. Kalau masih biru terus nggak bisa bikin. Tunggu aja sampai dia hitam, betul sampai sekarang. Ya, pernah kita tahu blue carpet seperti apa? Bodoh amat. Itu sebenarnya orang mau mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Nanti saudara lihat. Yang biasanya kita makanan menggodaku, sekarang ya enggak. Iya saudara. Betul ya. Dulu so kita ini pokoknya asal makan-makan makan-makan, oh mari kita semua pergi. Toh, jalan-jalan, oh ini pokoknya makan-makan jalan-jalan. Toh. Setelah lama-lama waktu Tuhan robah ini cara pikir, ndak tertarik. Ya. Makanya orang sampai so benci tentu, so pasti tentu mau undang tuh pendeta Rona pasti nggak mau datang. Toh, bikin habis undangan jo, ini bikin apa? Bikin rugi. Toh, mau undang pada dia nggak mau datang. Ya. Lebih saya kita lihat ya, yang undang le orang kaya. Toh, pasti banyak sekali orang mau datang situ. Ya, kitanya mau datang di nyana, mau datang kan nyana pengaruh. Toh, jadi mau datang mau apa? Mau makan apa? Apa baking mie instan di situ toh? Kong sana taruh dadar. Kong apa ya? Membesar, makin melebar kan. Saudara toh, mari kasihi Tuhan. Sekali lagi, ya, biarkan dia sungguh-sungguh dimuliakan. Saya taruh dalam hati, Tuhan, bagaimana ini? Masa kita mau kejar cahaya di dunia ini, ya? Lalu aku lupa. Dunia ini memang berapa puluh tahun. No, bayangkan Agustus nanti 60. Tuh kan
Mau tunggu berapa puluh le? Bayangkan, kau mau pergi kejar le nih. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi apa? Tuh, sana. Tuh, biarkan mimpi itu jadi kenyataan. Orang jumpa Tuhan dan tinggal dengannya selama-lamanya. Itu aja tuh mimpi yang orang mimpi. Ini bayangkan ya. Ini orang mau mimpi sama tuh. Nih tahu kalau apa. Entar ini umur berapa kata? Entar ini. Oh, bayangkan entar ini 69 kong mau tunggu berapa tahun entar ini. Coba. Coba saudara. Mari orang ini dia. Coba. Saya waktu berpikir seperti itu. Iya kan Tuhan. Bayangkan sebentar lagi Tuhan datang. Atau sebentar lagi dia mengambil saya. Sudahkah? Sungguhkah aku ini sudah memperoleh dia? Hah? Jangan-jangan setelah aku mati. Seperti Paulus bilang. Apa? Setelah mengabarkan Injil. Mana? 1 Korintus 9 ayat 27. Tuh? 1 Korintus 9 ayat 27. Apa saudara? Mana kota? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Paulus kelaparan, kedinginan, telanjang, dianiaya, dicambuk, dipenjarakan, karam kapal. Semua dia alami dan dia masih berpikir jangan sampai aku ditolak. Kong angko, ele panggil ibadah ni mau. Toh? Nanti tunggu kalau dia lagi mood. Nanti kalau nyanda ada acara, Senin tahu kita mau pi mana? Iyo, kita mau pi ibadah. Engkau ini pandang enteng. Toh? Jadi ibadah nomor 100. Toh? Pokoknya kalau ya, ini nyanda jadi. Ini nyanda jadi kata semua nyanda jadi. Oh iya, aduh kita Senin tahu mau pi mana daripada kita cuma sendiri, cuma mau tidur di kamar lebih tidur di gereja. Kan gampang tuh. Daripada mau tidur di kamar, tidur di koi bagus tidur di gereja. Supaya tetap dihitung masuk gereja. Tuh, biar cuma tidur di gereja padahal dia. Tuh. Ini kan khotbah ini kan pedih sekali tuh. Aduh, memang ini so campur semua. Tuh, cabai rawit. Tuh, merica. Semua pokoknya. Semua. Tuh. Kalau nyanda mau buka mulu, suah di mata. Supaya Tuhan, ternyata engkau luar biasa mengasihi aku. Wah, aku mau Tuhan tuh, melakukan apa saja. Asalkan aku mendapatkan Kristus. Segala sesuatu. Apa? Aku lupakan semua yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Yaitu mendapatkan panggilan Allah. Panggilan dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuh, Filipi 3 ayat 13-14. Ini coba lihat Paulus bersikap. No? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Lalu berlari-lari. Mau ibadah. Orang lain lari-lari. Nah, kalau lari-lari. Bagaimana suatu lari-lari? Duh basuar kalau lari-lari. Untuk berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bayangan nih panggilan surgawi ini tuh, kong saudara panggilan apa? Nyanda datang kita ada panggilan kerja. Mau suka ini bagara pak Tuhan ini talia-lia ini. Oh kasih yang Tuhan, bukan main. Tuh. Tahu-tahu rempe hidup di tangan Tuhan. Anda mau pilih mana? Panggilan surgawi atau panggilan kerja? Panggilan wadapadoi.
Panggilan mana yang tepat? Hah? Jadi Tuhan semua panggil kau tepat orang. Kong kiapa dang? Kiapa dang kalau Tuhan panggil? Bayangkan 69, 79 tahun, 59. Mau tunggu apa? Kalau Tuhan so panggil, oh Tuhan, aku datang. Oh, ku jawab ya. Kenapa aku takut jawab ya? Karena sebenarnya kamu belum memperoleh Kristus. Tidak tinggal di dalam Kristus. Kristus tidak ada di dalam hatimu. Kristus tidak lagi menjadi tujuan hidupmu. Maka Tuhan mau panggil. Oh Tuhan, jangan dulu Tuhan nih. Besok orang masih mau jalan-jalan ke Manado. Mau pi Mantos. Minta ampun. Kadang-kadang saudara, kalau lihat orang yang seperti ini, saya sampai dalam hati, Tuhan bukan main dah. Tuh lain suka sekali mau ibadah, lain ini mau sekali mau ibadah, tapi suka sekali mau masuk surga. Ini kan manusia Kristen masa kini, suka ke surga, dia suka ke surga, tapi jalan ke surga tidak mau dia taati. Suka diampuni, tidak mau berubah. Kalau ada dosa, nanti minta ampun. No? Kong bikin ulang. Konsekuensi dari pengampunan adalah berubah. Tuh, kamu mau diampuni. Akibat dari pengampunan adalah berubah. Yang penting kan Tuhan so ampuni. Mana sih? Mau pergi surga. Semua tuh jalan mau pergi surga, dia ini mau lewat. Dia suka mau pergi surga, mari ikut tuh jalan dunia. Ini bagaimana ini? Mau jadi terkenal di dunia, jadi top di dunia, jadi kaya di dunia. Apa le? Semua cuma itu yang orang suka. Diterima, pokoknya disukai oleh semua orang. Walaupun kau apa? Kehilangan Tuhan. Kehilangan keselamatan. Saya kadang-kadang kalau renungkan Paulus berkata-kata sampai begini, oh Tuhan, jangan sampai habis kita kasih tahu pak orang, lalu aku sendiri ditolak. Oh Tuhan, so itu saudara, ya semua lagu kalau kita nyanyikan, Tuhan, jangan biarkan ini cuma lagu. Oh Tuhan, biarlah sungguh lagu ini menjadi hidup di dalamku. Saya sangat percaya dia memberkati kita dengan perkataannya malam ini. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri.